semua. Halo anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada, tetap semangat belajar dari rumah ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, anak-anak semua, perhatikan baju yang Bu Guru pakai pada hari ini. Kira-kira terbuat dari apa ya? Dan bagaimana cara pembuatannya? Nah, nanti akan kita ulas lebih lanjut pada video pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, dengan menyimak informasi dari video pembelajaran, siswa dapat memahami arti sandang dan teknologi sandang. Kemudian, tujuan yang kedua, dengan menyimak informasi dari video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan manfaat teknologi sandang. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan menyimak informasi dari video pembelajaran, siswa dapat memahami proses pembuatan sandang atau pakaian. Nah, anak-anak, tentu anak-anak penasaran bukan bagaimana proses pembuatan sandang atau pakaian? Nah, simak video selengkapnya pada materi berikut. Selamat belajar! Baik anak-anak hebat dimanapun kalian berada, mari kita simak bersama informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Adapun yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, pengertian sandang, yang kedua, manfaat teknologi sandang, dan yang ketiga, proses pembuatan pakaian atau sandang. Nah, anak-anak hebat, apa sih teknologi sandang itu? Sebelum membahas teknologi sandang, Bu Guru akan jelaskan dulu tentang pengertian sandang. Seperti yang anak-anak lihat di sini, ada baju yang digantung. Nah, baju atau pakaian itu merupakan sandang. Jadi, sandang adalah pakaian. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari udara panas atau dingin. Dan pakaian juga merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Nah, bagaimana dengan teknologi sandang? Teknologi sandang adalah alat yang memudahkan untuk membuat pakaian. Wah, anak-anak hebat! Coba perhatikan baik-baik gambar berikut. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain, seperti kapas, sutra, dan yang lainnya. Jadi, teknologi sandang sangat bermanfaat untuk menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Nah, apa saja manfaat teknologi sandang? Manfaat yang pertama, pakaian memiliki corak dan motif yang lebih bervariasi. Manfaat yang kedua, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Manfaat yang ketiga, mempercepat proses pembuatan pakaian. Manfaat yang keempat, mempermudah proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri. Dan manfaat yang kelima, ditemukannya bahan-bahan baku pembuat pakaian lainnya. Nah, berbicara tentang bahan baku sandang, ternyata bahan baku sandang ada yang berasal dari bahan alami, yaitu bahan yang terdapat di alam, dan bahan sintetis atau bahan buatan seperti polyester, spandek, paragon, dan yang lainnya. Baik anak-anak hebat, coba anak-anak cermati gambar berikut.
Nah, di sini ada gambar kapas, ulat sutra, tumbuhan rami, dan bulu domba. Nah, semua bahan-bahan berikut adalah bahan baku sandang yang berasal dari alam. Ayo coba perhatikan gambar kapas berikut. Kapas dapat diolah menjadi kain yang sekarang kita kenal dengan nama kain katun. Kain katun tidak mudah kusut saat dicuci, menyerap keringat, dan tidak berbulu. Contoh kain katun dapat kita jumpai pada pakaian sehari-hari. Nah, kalau yang ini bahan baku sandang dari ulat sutra. Anak-anak hebat, tahukah anak-anak bahwa fase kepompong ulat sutra dapat kita olah menjadi kain sutra yang memiliki tekstur mulus, tidak licin, dan lembut. Nah, pada saat terkena cahaya, kain ini akan berkilau. Kain sutra biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi. Selanjutnya, tumbuhan rami. Bahan baku sandang dari tumbuhan rami merupakan bahan baku kain yang kita kenal dengan nama kain linen. Nah, coba perhatikan serat rami dan kain linen pada gambar berikut. Kain linen biasanya digunakan untuk membuat pakaian, serbet, tirai, taplak meja, handuk, dan lainnya. Nah, kalau yang ini pasti semua sudah tahu dong. Bahan baku sandang dari bulu domba merupakan bahan baku untuk membuat kain wol. Kain wol memiliki tekstur halus, lembut, ringan, tidak gerah saat dipakai, serta memberikan kehangatan bagi si pemakainya. Baik anak-anak hebat, selanjutnya kita akan bahas tentang proses pembuatan pakaian atau sandang. Nah, biar tidak penasaran lagi, simak baik-baik penjelasan Bu Guru ya. Nah, anak-anak hebat, proses pembuatan sandang dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tradisional dan modern. Pada proses pembuatan pakaian secara tradisional, dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Jumlah hasil produksinya pun terbatas. Sedangkan proses pembuatan pakaian secara modern dilakukan dengan bantuan mesin-mesin modern, sehingga jumlah hasil produksinya melimpah dalam waktu yang singkat. Coba anak-anak perhatikan proses pembuatan sandang berikut. Nah, pada gambar disajikan contoh proses pembuatan sandang dari bahan baku alami. Pertama, bunga kapas diambil dari pohon kapas. Kemudian dilanjutkan dengan pemintalan atau proses pengubahan kapas menjadi helai-helai benang. Selanjutnya adalah proses menenun. Coba anak-anak perhatikan gambar orang menenun. Nah, proses menenun adalah proses pengubahan benang menjadi kain. Kemudian, setelah menjadi kain, dilanjutkan dengan proses membuat pola. Nah, pada proses ini, kain dipotong-potong sesuai dengan pola pakaian yang akan dibuat.
Baik anak-anak hebat, setelah pola sudah jadi, dilanjutkan dengan proses menjahit. Nah, setelah pola sudah dijarit dan menjadi pakaian, langkah terakhir adalah proses pendistribusian. Jadi pada proses pendistribusian pakaian, pakaian ini akan disalurkan dari produsen kepada konsumen. Nah, demikianlah anak-anak hebat informasi dan penjelasan tentang proses pembuatan sandang. Anak-anak hebat semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, maka berdasarkan informasi yang sudah anak-anak simak tadi, dapat disimpulkan bahwa 1. Sandang artinya pakaian. Dan teknologi sandang adalah alat yang memudahkan untuk membuat pakaian. 2. Manfaat teknologi sandang adalah mempermudah, mempercepat, menghemat waktu proses produksi, dan produk yang dihasilkan lebih banyak. 3. Proses pembuatan sandang dimulai dari pencarian bahan dasar, kemudian diproses di pabrik pemintalan menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain, dan kain dijahit menjadi berbagai macam pakaian. Nah, demikianlah kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Nah, untuk memperdalam lagi materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, sekarang anak-anak silahkan kerjakan pertanyaan berikut di buku tugas. Selamat belajar. Baik anak-anak hebat, silahkan cermati teks berikut. Pakaian yang kita kenakan terbuat dari bahan alami dan bahan buatan. Kain yang terbuat dari bahan alami misalnya kain katun. Kain katun terbuat dari kapas yang mengalami proses sehingga menjadi serat alami. Nah, berdasarkan teks tersebut, pertanyaannya, informasi apa yang terdapat pada teks berikut? Sekali lagi, informasi apa yang terdapat pada teks berikut? Silahkan tulis jawaban kalian pada buku tugas ya. Selamat belajar, tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak hebat, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.